Oke, selamat pagi anak-anak ibu kelas 11 SMK. Ibu harap dengan adanya kalian PKL, kalian tidak mundur atau tidak semangat untuk belajar ya anak-anak, walaupun kalian sudah lelah di tempat PKL. Di sini ibu tetap memberikan materi buat kalian, di mana materi kita yaitu untuk semester genap tentang trigonometri. Apa? Trigonometri. Sebenarnya ini di kelas 1 sudah dipelajari ya. Cuman ibu akan mengulang lagi tentang trigonometri karena kebetulan di materi kelas 11 ada. Nah, coba ayo, apa yang dimaksud dengan trigonometri? Trigonometri yaitu sudut yang berhadapan dengan segitiga atau yang berhadapan dengan sudut segitiga. Sudut berhadapan dengan segitiga, ya, dengan segitiga. Contohnya ada sinus, kosinus, tangen, dan lain-lain. Ya, ada 6 ya. Tapi ibu sebutkan biar 3 dulu. Nah, sebelum kita masuk ke sebuah segitiga pada trigonometri, kita masuk terlebih dahulu pada pengukuran data. Pengukuran data ya. Pengukuran data, di mana dalam pengukuran data tersebut di sini ada definisi ukuran sudut dalam derajat. 1. Definisi ukuran sudut dalam derajat. Ya anak-anak, ingat ya, derajat. Nah, 1 derajat sama dengan 1/360 putaran, atau 1 derajat sama dengan 60 menit. 60 menit ya, kalau simbolnya tanda petik 1 yaitu 60 menit atau dalam kurung menit ya nak ya. Nah, 1 derajat atau 1 menit ya, 1 menit sama dengan 60 detik. Tanda petik 2 yaitu detik. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke definisi sudut dalam radian. Definisi sudut dalam radian. Oke. Ya, di sini besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebuah jari-jari lingkaran. Besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Lingkaran ya. Nah,
di mana dalam hubungan antara ukuran derajat, dengan ukuran radian, yaitu 1 derajat sama dengan V. V itu berapa? V per 180 derajat radian. Apa itu V? Di mana? Di sini ya. V yaitu disenilai dengan 22/7 atau 3,14. Oke. Jadi kalau 1 radian dibalik ya. 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Oke, paham ya anak-anak ya? Ingat, sebelum kita masuk trigonometri yaitu sudut berhadapan dengan segitiga. Sudut yang dimaksud yaitu ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Ini yang dimaksud dengan lain-lain ya. Nah, sebelum kita masuk pada sudut trigonometri, kita masuk ke pengukuran data, di mana dalam pengukuran data ada definisi ukuran sudut dalam derajat, yaitu 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Ya, berarti di sini kita masuk contoh ya, contoh pada ini derajat. Berarti kalau 2 putaran, kalau 2 derajat sama dengan 2/360 putaran. Berarti ini sama dengan 1/180 putaran. Ya anak-anak ya. Begitu juga dengan 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Oke? Nah, kita lanjut lagi di sini. Definisi sudut dalam radian. Dalam radian, sebuah sudut yaitu besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran ya. Sebesar jari-jari lingkaran. Oke. Sehingga pada hubungan antara ukuran derajat dengan ukuran radian yaitu 1 derajat sama dengan V per 180 radian. Oke. V sama per 180 derajat radian. Dimana juga 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Ya, contoh 2 derajat sama dengan 2 dikali V per 180 derajat radian. Oke, nanti ini dikali berapa, ini dikali berapa. Yaitu kita bikin 2 dikali 3,14 per 180 derajat radian. Ya. Atau sama dengan kalikan 2 dikali 3,14 atau begini 2 dikali 3,14 per 180 derajat. Ini hasilnya adalah radian. Oke? Paham ya anak-anak ya? Ibu harap paham. Ibu akan semampu mungkin untuk mengajari kalian tentang trigonometri walaupun kita posisinya sedang PKL ya. Dan jika memang ada yang tidak dimengerti, silahkan tanya ibu melalui WA atau telepon atau
via Zoom. Nanti kita sepakat untuk Zoom, ketika kalian off nggak apa-apa, Ibu akan selalu siap untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Sekarang kita masuk ke bagian trigonometrinya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian trigonometri. Trigonometri. Pada trigonometri tersebut, ini di sini menggunakan segitiga. Harus menggunakan segitiga. Tapi segitiga yang digunakan pada trigonometri yaitu segitiga apa? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ya. Nah, pada segitiga siku-siku di sini ya, Ibu gambar ya. Nah, kalau gambar Ibu kurang bagus, nih. Diketahui segitiga siku-siku ABC. Ya. ABC di mana ini adalah sisi miring atau apa bahasa latinnya, hipotenusa. Terus ini adalah sisi datar. Dan ini adalah sisi tegak. Ya. Oke. Nah, ini adalah sisi miring. Ini adalah sisi miring atau sisi BC adalah sisi miring. Sisi datar adalah sisi AB dan sisi tegak adalah sisi AC. Oke. Nah, kita kembali lagi ke segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-siku. Segitiga A, B, C. Perhatikan. Sisi yang ada di hadapan sudut. Sisi yang ada di hadapan sudut. Di depan ini adalah sudut A. Yang ada di hadapan sudut A adalah sisi BC. Ya, sisi BC. Sehingga di sini disebut sisi A kecil. Oke? Nah, sisi yang ada di hadapan sudut B yaitu sisi C. Sisi AC. Ya, sisi AC. Sehingga di sini disebut sisi B. Dan sisi ini ya, Ibu kasih spidol ya. Biar kalian paham. Oke. Ini kita bikin yang hitam. Dan sisi yang ada di hadapan sudut C ini tadi begini ya. Sisi yang ada di hadapan sudut C yaitu sisi AB. Sisi AB. Sehingga di sini disebut sisi C, tapi C kecil. Oke ya? Tapi C kecil. Oke. Nah, untuk kita masuk ke definisi perbandingan trigonometri pada sudut segitiga siku-siku. Ya, kita masuk ke perbandingan. Garis dulu ya. Ya. Kita masuk ke perbandingan. Trigonometri pada sudut siku-siku pertama, siku-siku
pertama. Mana ya? Di sini ada sin alfa. Kita masuk dulu begini. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya lagi. Oke. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya lagi. Di mana si segitiga siku-siku A, B, C, siku-sikunya ada di sudut A. Ini alfa. Ini alfa ya, sudut alfa. Ini adalah sisi tegak. Tadi Ibu bilang sisi tegak ya. Sisi tegak. Sisi tegak atau sudut apa ini? Sisi apa tadi? Sisi B ya. B kecil. Ini adalah sisi miring atau hipotenusa atau sudut atau sisi A kecil ya, A kecil. Dan ini adalah sisi datar atau sisi C. Di sini ada rumus ya untuk mencari sisi miring. Rumus Pitagoras dulu. Rumus Pitagoras. Ibu harap kalian pernah mendengar rumus ini ya. Rumus Pitagoras yaitu ingin mencari sisi miring, sisi tegak, dan sisi datar. Oke, kita pertama-tama mencari sisi miring dulu. Sisi miring. Sisi miring atau sisi apa tadi di sini? Sisi A ya. Sisi A. Ini rumusnya adalah A kuadrat sama dengan A kuadrat ingin mencari, tapi nanti hasilnya harus A ya, nggak boleh pakai kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Atau ini rumusnya ya, atau apa? Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat. Atau nih kalau misalkan nggak pakai kuadrat, sisi miringnya yaitu A sama dengan, tapi pakai akar karena pengertian kuadrat itu sama dengan akar. Oke, nah itu akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat ya, ini hasilnya. Oke, ini hasilnya ya. Terus kita masuk ke sisi tegak. Sisi tegak yaitu simbolnya tadi apa? Sisi tegak B dalam kurung B. Yaitu rumusnya adalah B kuadrat sama dengan nih A kuadrat dikurang C kuadrat, yaitu sisi miring dikurang dengan sisi datar ya. Atau kalau misalkan B-nya tidak menggunakan pangkat 2 atau kuadrat, atau B sama dengan akar dari A kuadrat dikurang C kuadrat ya. Paham ya? Wah, Ibu pelan-pelan nih. Ibu harap kalian mengerti ya. Lanjut, kita masuk ke yang berikutnya, rumus yang ketiga yaitu sisi datar. Sisi datar ya. Kita masuk ke sisi datar. Tadi apa simbol sisi datar?
Sisi datar simbol apa? C. Dalam kurung C. C kecil ya. Nah, itu rumusnya adalah rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat atau C sama dengan akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, ya. Jadi rumus Pythagoras itu ada 3, yaitu mungkin mencari sisi miring, di mana rumusnya adalah sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat. Tadi mana? Kita ambil lagi ya. Nah, sisi. Nah, ini sisi miring ya. Maaf. Sisi miringnya itu karena sisi miring ini ya, sisi miring ya anak-anak ya. Sisi miring A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, atau kan tadi Ibu bilang nanti hasilnya tidak boleh menggunakan A kuadrat, harus hasilnya adalah A karena dia berbentuk sisi, dan satuan daripada sisi selalu sentimeter ya. Jika memang ada yang meter nanti dirubah ke sentimeter, sehingga pangkatnya ini dihilangkan dengan menggunakan akar pada rumus yang akan diproses ya, menggunakan akar dengan sesuai dengan rumus yang diproses. Nah, berikutnya adalah sisi tegak. Sisi tegak yaitu rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat ya, atau B sama dengan akar dari A kuadrat dikurang C kuadrat. Oke. Nah, berikutnya adalah yang berikutnya sisi datar. C kuadrat sama dengan ya A kuadrat atau sisi miring dikurang sisi tegak, atau sisi miring sama dengan akar dari sisi datar adalah sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Kita masuk ke contoh. Kita sampai ini aja, sampai rumus Pythagoras. Contoh. Ya. Selalu ada contoh seperti ini ya anak-anak ya. Diketahui panjang sisi, diketahui segitiga, segitiga siku-siku KLM di mana panjang KL sama dengan 4 cm dan panjang KM sama dengan 3 cm. Tentukan, ditanya ya, yang ditanya adalah tentukan panjang sisi ML atau LM ya. Titik. Nah, kita jawab. Nah, terlebih dahulu kita membuat segitiga siku-siku. Di mana tadi segitiga siku-sikunya apa? Diketahui yaitu KLM. Ini adalah sisi K karena di hadapan sudut ya. Ini adalah sisi L dan ini adalah sisi M. Di mana tadi panjang sudut KL 4 cm, panjang sudut KM
yaitu 3 cm. Ya. Berarti yang ditanya adalah panjang sudut sisi miring. Ya, panjang sudut K. Ayo, kita masuk ke rumus Pythagoras yang mencari sisi miring. Ayo, kita masuk ke rumus sisi miring. Cuman simbolnya aja yang diganti ya. Tapi ingat kalau dia adalah berarti K. K sama dengan pakai akar saja. Boleh? Akar dari KL kuadrat ditambah KM kuadrat. Ya. Tadi masukkan, tapi ini masih bentuk akar ya. Oke. KL tadi berapa? 4 cm. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. K-nya sudah hilang kuadratnya ya, karena dia menggunakan akar. Sehingga, ayo, 4 kuadrat sama dengan berapa? 4 dikali 4 sama dengan 16. Ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. Sehingga hasil K-nya atau panjang sisi miring sama dengan akar dari 25. Apakah sini sudah selesai? Belum. Pada panjang sebuah segitiga atau sisi, dia harus berbentuk nilai bilangan bulat, bukan berbentuk nilai akar. Tapi kalau jika memang tidak bisa dipecahkan, harus usahakan salah satu di depannya harus mempunyai nilai bilangan bulat ya. Nah, akar dari 25 sama dengan berapa? Sama dengan 5 cm. Ya. Paham ya anak-anak ya? Jadi untuk mencari rumus sisi miring tadi sudah Ibu berikan. Kita berikan contoh dengan diketahui segitiga siku-siku KLM di mana panjang KL-nya 4 cm dan panjang KM-nya 3 cm. Yang ditanya adalah tentukan panjang sisi LM. Nah, kita gunakan rumus Pythagoras dengan mencari sisi miring. Oke? Nah, sekian dulu materi Ibu hari ini. Minggu depan Ibu akan memberikan materi selanjutnya tentang sudut-sudut segitiga, yaitu mengenai sinus, kosinus, tangen, dan lain-lain. Untuk agar kalian lebih mengerti tentang materi kita hari ini, Ibu akan memberikan 1 atau 2 buah soal tentang materi ini yang Ibu berikan nanti di GCR. Ya, tolong dikirim jika kalian memang ada waktu off. Tapi usahakan dikirim. Ya, Ibu tidak mau ada alasan, Bu, kami pulang jam segini, kita nggak ada waktu. Kecuali soal yang Ibu berikan adalah banyak. Ini mungkin Ibu hanya memberikan 1 atau 2 soal agar kalian mengerti tentang materi yang Ibu berikan hari ini melalui video. Paham ya anak-anak ya? Tetap semangat, jangan menyerah walaupun kalian PKL, sambil belajar. Ibu yakin kalian bisa. Tetap jaga kesehatan. Sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.